Oke, baik teman-teman, selamat datang di podcast apa? Kita kasih nama apa ini enaknya? Kita kasih nama terserah. Oh, terserah. Kayak cewek aja kamu ini. Oke, kita kasih nama mungkin lesehan opini ya, karena kita lagi lesehan begitu ya. Oke. Nanti kalau sudah berdiri opini. Dari opini ya, Kalau begitu. sudah duduk opini. Yang penting opini Yang berkembang. penting opini berkembang. Oke. Harus begitu kan Betul. kepemudaan kita hari ini. Oke, teman-teman, hari ini kita bersama Mas Fadil. Siap. Mas Fadil ini merupakan aktivis di Malang Raya. Tepatnya hari ini dia berkecimpung di organisasi yang cukup terkenal ya, yaitu IMM. Apa? Ikatan Mahasiswa Marxis. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke. Gitu. Tepatnya Mas Fadil ini sekarang menjadi Kabid Ketua Bidang HPKP, Hikmah Kebijakan Hikmah Politik dan Kebijakan Publik IMM Malang Raya, Yang baru teman-teman. diamanah. Siap, oke. Langsung saja mungkin Mas Fadil. Hari ini kita membahas Langsung saja ini. random aja ya, Oke, apa-apa oke. yang nanti kita ngalir aja, apa-apa yang menjadi pembahasan ini sudah kita bahas begitu ya. Betul. Kalau kita melihat fenomena hari ini ya Mas Fadil, kita tahun 2023 ini kan sudah masuki akhir, yang artinya sebentar lagi kita masuk di tahun politik, tapi Betul. hari ini sudah panas begitu kan? Sudah oke. panas. Kita bahas kepanasan yang ada tuh, kita buat hangat kepanasan yang ada ini. Ya, tidak seperti sikapnya dia yang selalu dingin. siap. Ya, baik Mas Fadil. Kalau Mas Fadil menyikapi, bagaimana seharusnya memang menjadi pemuda menyikapi persoalan-persoalan politik Republik ini begitu? Oke, kita bahas politik itu esensinya itu beda-beda. Setiap individu itu punya perjuangan politik yang beda-beda. Betul. Ini kan kita sesuai dengan tema podcast adalah podcast opini. Artinya yang saya tanyakan adalah opini Mas Fadil begitu. Oke. Dalam konsepnya politik itu kan berkembang sejak masa dari setiap perkembangan masyarakat. Kalau dalam bukunya Engels, dia dialektika alam, itu kan berarti di setiap fase perkembangan masyarakat itu ada perjuangan esensinya itu politik. Bahkan buta terburuk hari ini kalau kita lihat dalam khususnya yang ada di civil society, individu, bahkan kepemudaan hari ini, sang sosialis yang ada di Jerman, Milan Kundera, dia pernah bilang bahwa buta hari ini yang paling terbesar dan paling masyhur yang ada di manusia itu bukan tentang buta tentang abjad, buta tentang huruf, buta tentang bacaan dan segala macamnya, tapi buta tentang politik. Oh iya, berarti sangat penting gitu ya. Betul, karena pada dasarnya harga kebutuhan pokok itu ditentukan dari politik, harga pendidikan, SPP semuanya ditentukan dari politik, harga apapun bahkan dari pajak sekalipun yang ada di kita hari ini itu ditentukan dari politik. Itu pada dasarnya artinya eksistensi manusia paling dasar dalam perkembangan politik hari ini adalah esensi manusia untuk ada dia sebagai benar-benar sebagai manusia itu adalah perjuangan politik menurut saya. Itu. Oke. Nah, bagaimana seharusnya sikap pemuda hari ini menyikapi terkait dengan kopi dulu ya. Oh, siap. Santai-santai aja lah kita sambil ngerokok, sambil lah ya. Bagaimana seharusnya yang diambil oleh sikap pemuda ada pada tahun-tahun politik. Nah, begitu mungkin ya. Menyingkapi yang ada di tahun-tahun politik, ada pendidikan yang seharusnya kita berikan terhadap pemuda-pemuda hari ini, apalagi peranan pemuda dalam demografi nanti 2045 yang banyak digaungkan oleh negara kita hari ini. Oh iya, betul. Dengan banyak pekerja nanti yang dari kaum pemuda di tahun 2045, di mana beberapa lini-lini pekerjaan nanti diisi oleh pemuda, mulai dari lini yang ada di pemerintahan sampai yang ada di berbagai lini pekerjaan yang lainnya itu diisi oleh pemuda. Tapi kalau bicara tentang esensi politik yang ada di pemuda, kita tidak boleh lupa terkait dengan Sumpah Pemuda pada tahun
28 tepatnya 28 Oktober waktu itu ada sumpah dan janji setia yang sudah dikobarkan oleh pemuda-pemuda dalam menjawab terhadap kolonialisme pada saat itu. Terkait dengan bahwa kesatuan nasionalisme atas hukuman dari kolonialis waktu itu berkembang. Artinya ada langkah kesatuan antara pemuda hari ini dalam menjawab apa menjadi tantangan politik. Tapi ada salah satu problem yang lahir hari ini, di mana rata-rata dari pemuda dalam beberapa survei yang sudah dilakukan di beberapa artikel, sudah dilakukan oleh beberapa media, itu cenderung tidak mau terlibat dalam politik, akhirnya tidak mau membahas politik karena itu bukan jalurnya. Mungkin itu menjadi pilihan, pada akhirnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah mereka akan menjadi pekerja. Artinya perjuangan untuk menjadi pekerja, untuk menjadi karyawan, untuk menjadi buruh, untuk menjadi apapun menjadi yang ada di sana adalah perjuangan politik pada akhirnya. Artinya ditentukan oleh negara. Itu yang jadi yang seharusnya bisa dilihat dan ditelisik oleh peran pemuda. Nah, panas-panasnya politik hari ini itu tidak masuk ke dalam lini-lini yang ada di pemuda. Artinya secara pembacaan. Karena partai yang bertarung, walaupun ada partai-partai baru hari ini yang masuk dalam pengesahan yang ada di KPU ya. Ada beberapa partai baru. Banyak betul itu. Cuman tidak dikenal. Masalahnya ideologi yang ada di partai atau apa menjadi kepentingan yang ada di partai itu tidak masuk yang ada di kaum pemuda hari ini. Cenderungnya lihat ya kebanyakan dari petugas-petugas partai atau pejabat-pejabat yang ada di partai itu menjadi masalah. Kalau kita melihat beberapa waktu lalu, walaupun hari ini di kontestasi sekarang itu ada, kalau kita berbicara perjuangan pemuda ini tidak terlepas dari adanya mahasiswa di dalamnya. Betul. Nah, beberapa waktu lalu misalkan teman-teman kita di daerah ya katakanlah yang terlibat di pusat begitu kan, dia membuat partai yang namanya partai mahasiswa. Apakah partai mahasiswa itu justru menjadi representasi yang keterwakilan pemuda terlibat dalam politik hari ini? Menurut saya kepentingan dari mahasiswa itu tidak bisa dilabeli dan dipraktekkan oleh satu elit partai yang ada di mahasiswa. Menurut saya mahasiswa tidak bisa direpresentasikan karena pada dasarnya perjuangan akhir yang ada di mahasiswa adalah perjuangan akademisi. Bukan politik, bukan perjuangan politik pada akhirnya, walaupun pada akhirnya esensi dari setiap perjuangan mahasiswa beralih yang ada di politik. Iya betul. Tapi representasi menurut saya itu lebih kepada ya mahasiswa mana yang mau direpresentasi oleh kepentingan politik, sedangkan mereka sendiri yang coba berdekatan dengan elit-elit yang ada di pusat, elit-elit yang ada di pejabat publik misalnya yang ada di menteri-menteri. Ya mahasiswa mana yang direpresentasikan, sedangkan hari ini kondisi pendidikan kita hari ini di perguruan tinggi misalnya, ya kos buat yang ada di SPP, kenaikan uang pangkal segala macamnya itu menjadi permasalahan mendasar juga yang tidak bisa diselesaikan yang ada di mahasiswa. Apalagi kenaikan 2% dari SPP yang ada di perguruan tinggi, apakah itu pernah diadvokasi yang ada di Kemendikbud? Apakah itu pernah menjadi pembahasan yang cukup detail yang ada di mahasiswa? Apalagi undang-undang Sidiknas misalnya yang pernah dibahas, dan Muhammadiyah maksudnya pernah membahas yang ada di situ secara terang-terangan maksudnya untuk menolak yang ada di sana. Artinya memang sebenarnya kehadiran partai mahasiswa memang seharusnya tidak mengejawantahkan kepentingan politik publik. Betul. Apalagi mahasiswa. Betul. Tapi di sana dia seharusnya seandainya dia hadir mengadvokasi mahasiswa, bagaimana mahasiswa yang hari ini banyak kita temui itu kalau di kampus-kampus besar itu banyak yang terbengkalai karena tidak bisa bayar SPP. Dan seandainya mereka hadir untuk mewakili itu atau memberikan jawaban atas keresahan itu, wajar-wajar saja bagi Mas Fadil ini. Menurut saya jika langkah yang dibuat, karena negara kita negara demokrasi, pembentukan yang ada di politik adalah pembentukan ruang-ruang perjuangan politik juga. Tapi melebeli mahasiswa dengan representasi partai itu tidak pernah ada dalam sistem kepartaian dan kepemiluan kita. Apalagi membawa embel-embel yang namanya mahasiswa.
Nah itu yang menjadi pertanyaan terbesar juga. Siapa yang ketua yang ada di sana, siapa yang bergerak yang ada di sana, uang sokongannya dari mana, itu perlu kita ketahui. Apalagi keterlibatan mahasiswa itu bukan keterlibatan yang mengarah ke sana, tapi perjuangan yang dimana ada salah satu visi yang memang digaungkan oleh mahasiswa terkait dengan dia sebagai perubahan, dia sebagai civil society yang seharusnya ada. Agent of change gitu ya. Iya, mungkin agen LPG mungkin bisa. Nah itu jadi ini juga. Seharusnya civil society dia masuk di sana karena dia dijuluki atau dilabeli maksudnya sebagai perubahan yang ada dalam masyarakat, yang dimana dia sebagai penyambung lidah masyarakat yang katanya kita nggak tahu kondisi mahasiswa seperti apa sekarang. Tapi pelabelan terhadap kata mahasiswa dalam sistem kepartaian yang ada itu belum pernah ada dalam sejarah. Baru sekarang ini ya. Sejarah. Tapi memang partai itu tidak mendaftarkan atau mungkin tidak lolos, saya sih juga pernah tahu ya. Tidak mendaftarkan dia di kontestasi politik di 2024 ini. Betul. Cuman berbicara partai mahasiswa, artinya jika itu tidak bisa kemudian merepresentasikan kepentingan mahasiswa misalkan ya. Betul. Cuma di sisi lain ada juga namanya partai buruh. Oh iya. Partai buruh. Apakah partai buruh juga di situ apa sih? Esensinya juga merepresentasikan buruh-buruh di situ, atau bagaimana menurut pandangan Mas Fadil begitu? Oke, dalam kondisi yang ada di partai buruh ada langkah yang memang konkret yang coba dibawa oleh buruh ya, maksudnya oleh partai buruh Said Iqbal ya maksudnya. Terkait dengan di sana kan berdiri kalau nggak salah ada 14 serikat yang tergabung yang ada dalam sana untuk pembentukan yang ada di partai buruh, di mana yang paling celaka adalah pengesahan undang-undang Omnibus Law. Oke. Artiannya itu menjadi perjuangan politik yang coba dibawa oleh partai buruh. Jika ditanya apakah itu menjadi representasi kepentingan kaum buruh, itu belum bisa terjawab karena belum ada fakta konkret atau yang diterima oleh buruh-buruh kita hari ini. Betul, itu salah satunya. Yang kedua terkait dengan apa yang coba dibawa selain dengan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law, undang-undang ketenagakerjaan, terus PHK massal yang dilakukan yang ada di berbagai pabrik dan juga kepada buruh itu sendiri. Nah itu juga perlu kita lihat langkah-langkah yang perlu diambil oleh partai buruh nanti yang ada di sana. Tapi kembali lagi, esensi pembentukan di partai adalah perjuangan politik. Nah perjuangan politik artinya diakomodir oleh kepentingan-kepentingan yang ada. Tinggal dilihat kepentingannya diarahkan kemana, betul-betul kepada kaum buruh, betul-betul kepada masyarakat, atau kepentingan bohir. Iya, kepentingan terhadap sesuatu. Karena kita tidak bisa negasikan bahwa setiap pembentukan apapun, organisasi, lembaga swadaya masyarakat bahkan, atau non-profit organisasi atau apapun itu, bahkan organisasi masyarakat maksudnya atau ormas, pasti ada langkah yang coba diambil berdasarkan apa menjadi kepentingan yang ada di sana, apa menjadi nilai maksud. Tinggal bagaimana masyarakat coba membaca apakah itu sesuai dengan culture atau budaya yang ada, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila misalnya yang ada di situ, atau sesuai dengan apa menjadi konstitusi kita. Nah, tetap patokan dalam kita berwarga negara, dalam berprinsip ada di sana. Siap. Oke. Kalau kita berbicara perjuangan mahasiswa hari ini ya, kita baru-baru hari ini, baru beberapa waktu lalu ini digemparkan juga berita yang tidak asing di telinga kita. Ada salah satu aktivis yang dulunya memperjuangkan Omnibus Law juga di tahun 2019, 2020 itu. Iya, reformasi di korupsi. Ya, ada salah satu mantan ketua BEM atau mantan presiden mahasiswa yang hari ini ikut dalam kontestasi politik. Dan dia itu mencalonkan diri sebagai caleg atau kepala calon di DPR daerah di Jakarta kalau tidak salah begitu. Nah, kalau kita melihat fakta itu, apakah memang sewajarnya pemuda-pemuda hari ini atau mahasiswa itu artinya kalau kita melihat
secara detail fenomena apa demonstrasi yang dilakukan mahasiswa itu bukan hampir tapi kebanyakan tidak menemukan hasil. Apakah itu salah satu cara yang dilakukan oleh aktivis untuk merubah sistem itu dari dalam? Apakah itu juga akan nantinya memperjuangkan hak-hak rakyat sama halnya dengan menggaungkan itu di lapangan, begitu? Atau bagaimana itu menurut pandangan Mas Fatil? Oke, kita nggak bisa langsung kepada kualitas dalam perjuangan atau dalam hal-hal apapun. Demonstrasi harus dilihat hasil, terus demo harus dilihat hasil. Kita nggak bisa berkutik yang ada di sana terus. Artinya, kalau teman-teman tahu kenapa prosesi kita hari ini dalam kerja itu ada 8 jam, yang sekarang dinikmati oleh semua orang, oleh semua pekerja seluruh dunia, bahkan itu ada perjuangan yang dilakukan oleh kaum buruh dulu. Apakah satu kali demonstrasi, apakah satu kali perjuangan turun ke jalan langsung menemukan hasil? Berpuluh-puluh tahun, bahkan 50 sampai 60 tahun perjuangan yang dilakukan, 70 tahun bahkan 1 abad perjuangan yang dilakukan oleh buruh waktu itu yang menghasilkan. Dulu itu ada perjuangan historis dari buruh yang ada di Amerika. Kalau teman-teman pernah dengar tragedi Hemart itu, yang dimana buruh-buruh ditembaki gas air mata dan banyak yang meninggal yang ada di situ, dan disahkan oleh PBB sebagai Hari Buruh Sedunia yang kita kenal sebagai 1 Mei. 1 Mei Hari Buruh ya. Hari Buruh. Nah, artinya perjuangan mahasiswa itu tidak bisa dilupain dalam perjuangan kemerdekaan. Oke, dimulai dari Orde Lama yang dimana banyak juga yang protes apa menjadi kebijakan oleh Soekarno pada saat Orde Lama. Itu juga banyak berdebat yang ada di sana terkait dengan sentral gerakan mahasiswa Indonesia, banyak yang protes juga. Terus aliansi mahasiswa juga yang pernah demo yang ada di Soekarno waktu itu juga terkait dengan negara belum stabil tapi investasi sudah jalan. Nah itu jadi permasalahan yang ada di Orde Lama juga. Orde Baru apalagi maksudnya tragedi 98 dan banyak beberapa tragedi yang lainnya. Yang perlu kita lihat dan telisik adalah apakah bisa perubahan itu dimulai dari dalam melalui aktivis-aktivis yang ada. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Sejauh mana perubahan dari dalam itu menghasilkan sesuatu yang dinikmati oleh masyarakat hari ini, oleh pemuda hari ini. Ada salah satu fakta yang perlu kita lihat bahwa lulusan kita hari ini di perguruan tinggi itu 80% itu tidak bekerja sesuai dengan jurusan. Betul. Dari riset Kemendikbud itu. 80% itu tidak bekerja sesuai dengan jurusan. Ada banyak sekali persoalan-persoalan tersebut hari ini yang tidak mampu bisa dijawab oleh pemerintah dan negara. Misalnya Mas Fadil hari ini jurusannya elektro, Iya. tapi justru banyak berkecimpung di gerakan-gerakan mahasiswa yang secara ranah apa ya, mungkin ranah kalau kita ambil dari jurusan katakanlah itu kan sudah berbeda kan begitu. Kembali lagi tadi terkait dengan apakah perjuangan itu bisa dari dalam mantan aktivis. Menurut saya secara filosofis aktivis itu adalah orang yang beraktivitas, orang yang berbicara tentang apa menjadi ide dan nilai serta gagasan yang ada di kepalanya, serta bicara tentang apa menjadi prinsipnya, itu aktivis maksudnya. Betul. Tapi jika dibilang ada mantan, ada seorang aktivis, kita nggak tahu kategori aktivis ini seperti apa. Itu juga yang jadi belum ada indikator khusus. Iya, belum ada indikator. Apalagi fakta setelah menjadi aktivis adalah bukan tentang jabatan yang akan kita ambil, tapi kematian. Itu sudah dibuktikan oleh Marsina, itu sudah dibuktikan oleh Munir, itu sudah dibuktikan oleh Wiji Tukul. Tapi jika dibilang mahasiswa yang pernah menjadi aktivis terus apalagi dia mantan presiden mahasiswa, terus masuk sebagai caleg yang ada di sana,
itu sah-sah saja Sah. sebagai perjuangan politik secara individu yang ada di sana. Dan secara demokrasi juga Secara tidak demokrasi juga tidak ada yang melarang, tidak ada maksudnya. melarang, tidak disalahkan juga. Tidak disalahkan juga jika dia punya kekuatan, punya pemetaan yang cukup kuat terkait dengan apa menjadi situasi dan perkembangan masyarakat hari ini. Ya, tapi kita lihat aja lah nanti Ya, bagaimana yang jika dia yang terpilih jadi gitu. permasalahan adalah oportunisnya. Yang jadi permasalahan oportunis. Kita bicara tentang masyarakat, kita bicara tentang pembebasan, kita bicara tentang pergerakan, tapi kursi itu berbicara lain pada akhirnya. Itu sudah dibuktikan oleh mantan-mantan aktivis 98. Orang yang sudah berbicara depan DPR, sudah masuk dan menggulingkan yang ada di Soeharto bahkan Tahun 98 itu. tahun 98. Lihat saja bagaimana situasi dan perkembangan yang ada di politik kita sampai dengan hari ini. Dan Betul. orang-orang itu yang mengendalikan, maksudnya orang-orang itu yang masuk, orang-orang itu yang bekerja, yang ada di sana. Tapi ya senantiasa esensi mendasar yang ada di masyarakat sampai dengan hari ini, terkhususnya kebutuhan-kebutuhan rakyat hari ini ya belum sampai terpenuhi. Belum sampai terpenuhi. Tapi untuk mahasiswa yang punya pandangan secara politik itu fine-fine saja, dan silakan, maksudnya jika perjuangan dan prinsipmu berbicara demikian, ini tuh Oke. Artinya kalau kita melihat dari statementnya Mas Fadil tadi, mungkin ada nggak sih perbedaan ketika dia katakanlah mantan aktivis, walaupun tidak ada kategori yang kita bahas tadi ya, kayak tidak ada kategori dia aktivis atau mantan aktivis dan lain sebagainya. Cuman kalau kita lihat kan banyak sekali yang mengejar kursi itu ketika kursi itu berbicara lain. Tapi ada nggak perbedaan di sana antara dia yang menduduki kursi hari ini yang dulunya pernah berjuang bersama mahasiswa yang katakanlah dia aktivis, dengan orang-orang biasa, katakanlah orang biasa itu kan banyak. Orang biasa bisa disebut yang non aktivis lah, katakanlah banyak yang masuk melalui jalur-jalur kedekatan karena dia seorang tokoh apa dan lain sebagainya. Kalau kita melihat faktanya, apakah itu ada perbedaan nggak ketika dia masuk di kursi parlemen katakanlah atau di kursi-kursi pemerintahan hari ini? itu sudah terbukti oleh tokoh-tokoh 98. Kalau saya bicara tentang ada perbedaan, keniscayaan perbedaan itu ada. Keniscayaan perbedaan karena kursi di saat dia sebagai civil society atau masyarakat sipil dan juga sebagai mahasiswa dan juga sebagai elit yang ada di situ. Sebagai pejabat. Pejabat kan artinya yang hormat dan dihormati pada dasarnya. Hormat dihormati karena dia mempunyai penentuan dan ketentuan untuk merubah dan mengambil kebijakan yang ada di sana. Artiannya Tanda tangannya laku gitu ya. ya, tanda tangannya laku sudah pasti. Iya. Beda tanda tangan proposal sebagai mahasiswa dan tanda tangan proposal sebagai pejabat. Betul. Sudah beda. Uangnya melalui negara, sedangkan uang proposal yang ada di kampus melalui yang ada di kampus itu sendiri. Ya. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Tapi jika ditanya apa menjadi perbedaan yang ada di sana, ya keniscayaan itu pasti ada. Pasti ada. Atau Mas Fadil sendiri tertarik masuk di sana? Sampai sekarang saya belum terpikirkan. Belum terpikirkan, Belum tapi bisa terpikirkan. saja. Karena politik itu dinamis kan. Politik dinamis, dia bisa kotor, bisa suci, tergantung siapa yang menggunakan jubah tersebut. Dia bisa menjadi jamban yang paling buruk, yang paling kotor dan dipenuhi lalat, bisa juga yang paling suci, bersih dan tak tersentuh. Betul. Menarik kalau kita berbicara memang peran-peran mahasiswa masuk dalam ranah-ranah politik dan lain sebagainya, karena memang hari ini kita yang masih muda-muda, karena kita memang masih muda. Saya kelahiran 9, rahasia lah. Intinya saya masih ya 19 tahun lah. Lebih dikit. Dikitnya 2 tahun berarti. Artinya perjuangan kita masih panjang, bisa saja nanti kita juga yang harus membawa aspirasi-aspirasi itu. Cuman kalau kita berbicara hari ini memang masih sangat banyak PR sekali. Banyak PR sekali. Salah satu contoh misalkan
ada kursi-kursi itu yang dipermainkan anggaran oleh beberapa tokoh justru atau pejabat di sana. Presiden Jokowi misalkan dalam statementnya terakhir beberapa waktu lalu, kalau beliau meng-cross check di anggaran stunting misalkan, Oh, cocok itu. di ya kan, artinya ketika ada misalkan anggaran 10M, 10M. 3M, Stuntingnya itu berapa? cost stuntingnya itu justru hanya 2M pada akhirnya. Ini sangat jauh. Seandainya misalkan katakanlah setidaknya 50% dari anggaran itu untuk cost stunting yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, selesai stunting kita. Tapi pejabat-pejabat kita juga hari ini benar yang dikatakan Presiden Jokowi misalkan, anggaran rapat 3M, operasional 3M. Anggaran horden yang ada di DPR saja itu berapa M? Anggaran kursi itu berapa M? Karpet apa dan lain Karpet berapa sebagainya. M? Memang elit-elit kita hari ini harus banyak turun ke bawah, harus banyak turun ke masyarakat melihat perjuangan mereka. Betul kata Mas Fadil itu beberapa waktu lalu misalkan saya kutip terkait dengan bagaimana kita berbicara perjuangan sedangkan mereka tidak pernah miskin kan gitu. Betul. Nah, itu bagaimana tanggapan menanggapi itu, artinya pejabat kita yang hari ini banyak mempermainkan anggaran yang justru itu merugikan terhadap masyarakat itu sendiri kan. Apakah itu akan menjadi kemajuan atau justru kita masih jauh dari kemajuan ketika anggaran-anggaran itu dipermainkan oleh para elit kita? Yang perlu dilihat adalah bagaimana fashionable pejabat kita hari ini. Di rapat saja, rapat paripurna yang ada di DPR itu setidaknya kan 50% plus 1 seharusnya dalam normatifnya atau dalam yuridisnya itu kan segitu. Tapi dalam proses pembuatan perundang-undangan ada yang tergesa-gesa. Contohnya itu Omnibus Law itu sudah menjadi representasi disahkan jam 2 malam. Oke. Itu salah satunya, sedangkan horden mereka, kursi mereka dan kebutuhan-kebutuhan, oke, itu menjadi kebutuhan yang ada di mereka, tapi apakah beban APBN itu perlu dan harus banyak dikeluarkan karena situ? Itu menjadi pertimbangan seharusnya sebagai masyarakat sipil maksudnya dan masih mahasiswa. Artinya harus ada evaluasi terkait dengan bagaimana pejabat kita dalam bermasyarakat, dalam, saya bukan mengajarkan bagaimana seharusnya bermasyarakat ya, tapi setidaknya, Tapi itu penting memang. iya, tapi setidaknya mereka bisa lihat masyarakat adat hari ini, buruh hari ini, dan juga kelas masyarakat petani, nelayan juga perlu banyak dilihat teman-teman dan juga masyarakat yang banyak terpinggirkan oleh beberapa kebijakan hari ini. Itu saja. Karena kalau dilihat jangan biaya stunting, biaya perjalanan saja mereka kan bisa ber-MM-an, beratus-ratus juta, sedangkan turunnya hanya melihat. Saya pernah merasakan dan ada salah satu anggota DPRD lah dari daerah saya pernah turun waktu itu, turunnya di masjid atau musola. Dia bicara tentang keluhan masyarakat itu mulai dari macam lah harga jagung, harga padi yang tidak sesuai dan banyak tengkulak dan segala macam. Itu sudah disampaikan. Tapi sampai dengan harga jagungnya ini menurun secara drastis, sudah didemo beberapa kali, itu tidak bisa menjawab yang ada di sana. Artinya sudahi saja omongan kosong tentang turun ke masyarakat, seakan-akan turun dan dekat dengan masyarakat tanpa ada bukti konkret apa menjadi kebijakan dikeluarkan oleh mereka, oleh pejabat-pejabat, apalagi legislatif, DPRD, DPRI, DPRD provinsi dan berbagai macam elemen kenegaraan yang ada di lainnya harusnya bisa melihat dan juga bisa merumuskan secara betul-betul apa menjadi kebutuhan dan apa menjadi dasar yang memang ada dalam masyarakat kita hari ini. Padahal memang kalau kita melihat betul bagaimana masyarakat hari ini banyak sekali kelangkaan. Sekarang ini kalau kita lihat di daerah kita di Malang katakanlah kelangkaan LPG,
kelangkaan LPG, terus bagaimana kelangkaan masyarakat untuk mendapatkan pupuk Betul. dan lain Itu juga salah sebagainya. satunya. Ah, Jalan tapi- rusak, Jalan rusak banyak sekali, memang banyak sekali. Tidak hanya kita banjir berbicara apalagi di Malang. banjir, apalagi itu belum Biasanya ada 1-2 tahun sebelumnya kan belum ada kebanjiran kayak di Suhat. Betul, sekarang sudah merebak itu. Ya itu. Makanya ini kemudian menjadi, saya rasa tidak kemudian menjadi kesalahan masyarakat ketika dia frustasi. Betul. Karena anggaran-anggaran yang seharusnya dibantukan kepada mereka itu sebenarnya banyak. Banyak. Cuman kita mungkin akan bahas di segmen kita berikutnya. Oke. Mungkin kita akan banyak ulas tentang itu semua, karena memang agak panjang pembahasan kita terkait dengan hal-hal itu. Cuman kalau saya menelaah hari ini memang pemuda kita tidak boleh buta politik, Betul. harus senantiasa peka terhadap keadaan-keadaan politik yang kita hadapi, apalagi kita hari ini masuk pada ranah-ranah ataupun tahun-tahun politik begitu. Betul. Mungkin terakhir Mas Fadil ingin ada yang disampaikan terkait dengan pesan untuk teman-teman pemuda-pemuda hari ini yang berjuang masuk di parlemen, dan apalagi banyak artis-artis. Ada salah satu partai namanya Aldi Tahir ya kemarin. Cuman akhirnya dia lebih banyak viral karena lagunya yang dadakan gitu ya. Iya, iya. Mungkin Ini ada salah satu apa namanya cara partai-partai sekarang. Ada salah satu komen yang ada di YouTube ya, pernah tak lihat itu, kalau nggak bisa memperbaiki dari dalam, setidaknya merusak dari dalam. itu justru lebih bobrok dalam arti Nah, itu. kita mencoba masuk untuk memperbaiki, ini malah rusak. Itu. Oke, baik. Oke, teman-teman, sudah banyak sekali kita membahas terkait dengan dinamika politik hari ini. Maka mungkin kita akan bertemu di termin selanjutnya ataupun di segmen selanjutnya terkait dengan isu-isu kenegaraan yang akan banyak kita usut melalui podcast tidak jelas ini pada akhirnya. Tapi semoga ini jelas. Semoga ini jelas ya. Tetap dikawal dan tetap ada pendiskusian secara dialektika seperti ini untuk membangkitkan ruang-ruang pemuda hari ini yang mati terhadap epicentrum baik itu literasi, perpolitikan dan segala macamnya. Mungkin kita nggak hanya bahas politik nantinya. Kita akan bahas banyak terkait dengan sosial, culture, budaya. Apalagi banyak menurunnya kepekaan mahasiswa hari ini terhadap literasi, organisasi dan segala macamnya. Oke, itu menjadi segmen-segmen yang akan kita bahas di podcast selanjutnya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Fadil ya. Terima kasih. Nanti kita bertemu di podcast selanjutnya begitu. Siap. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti podcast kita. Walaupun banyak yang ya katakanlah membahas isu-isu mungkin banyak yang tidak suka dan lain sebagainya, tapi semoga disukai. Terima kasih, itu saja. Bila bisa bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.